Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yohanis dari kelas KPI 2E dengan NIM 2284110157. Saya di sini akan membacakan faslun wajibu alaman waqa'at. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alaman waqa'at minhu, wajib bagi seseorang yang terdapat darinya riddatun, murtad, al-audu kembali, fauron secepat mungkin, ilal islami kepada agama Islam, bin nukuti dengan mengucapkan misyahadataini dua kalimat syahadat, wa iqla'u dan melepaskan amma waqa'at apa-apa yang telah dia lakukan, kan waqa'at yang dan terjatuh bihi dengannya ar-riddatu dengan kemurtadan itu. Wajibu dan wajib alaihin nadamu atasnya menyesal alama sodaro atas apa-apa yang telah dia lakukan minhu darinya, wal azmu dan dia berniat ala Allah untuk tidak kembali ala Allah ya'uda untuk tidak kembali limit lihi terhadap perbuatan yang seperti itu, waqada'u dan mengkodo ma'afatahu apa-apa yang dia tinggalkan, min wajibati syar'i dari kewajiban syariat, fitil kalmudati pada masa ia murtad, fa'ilam yatub apabila ia tidak mau bertobat atau benar-benar tidak bertobat, wajabat maka wajib istitabatuhu yaitu meminta dia untuk bertaubat, wala yuqbalu dan tidak diterima minhu darinya ilal islamu kecuali keislamannya, awil qatlu atau dibunuh, wayabtulu dan batal biha dengan murtad, saumuhu puasanya dia, wayatayammumu dan tayamum dia, wanikahuhu dan nikahnya dia, qabla dukhuli sebelum mendukhulnya, wakada dan begitu pula ba'dahu setelah dukhul, illam ya'ud apabila ia tidak kembali ilal islami kepada agama Islam, fil iddati pada masa iddah, wala yasihu dan tidak sah akdun nikahihi akad nikahnya, watahrumu dan haram zabihatuhu sembelihannya, wala yarithu dan dia tidak mewarisi, wala yurosu dan tidak menerima harta warisan dan tidak mewariskan, wala yusalla alaihi dan tidak disolatkan atasnya, wala yusalu dan tidak dimandikan, wala yukfanu dan tidak dikafani, wala yudfanu dan tidak dikuburkan, wa maluhu dan hartanya fai'un itu menjadi harta fai' atau harta rampasan. Dan penjelasannya itu wajib bagi orang yang murtad itu ada dua kewajiban. Yang pertama, kembali secepat mungkin kepada agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang keduanya itu, yang pertama itu wajib bagi setiap orang yang murtad itu ada dua kewajiban. Dua kewajiban. Yang pertama, kembali secepat mungkin kepada agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, melepaskan apa-apa yang telah dia lakukan selama murtad. Contohnya itu kayak dia selama murtadnya itu kayak menyembah berhala. Nah, meskipun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia masih melakukan menyembah berhala tersebut, maka dia belum dikatakan masuk Islam. Kemudian ada kewajiban atas orang murtad itu, kemudian wajibu alaihin nadamu, wajib menyesal atasnya alama sodaro atas apa-apa yang telah dia lakukan, minhu darinya, wal azmu dan dia berniat
ala alla ya'uda untuk tidak kembali limithlihi terhadap perbuatan yang seperti itu. Waqda'u dan mengkodo atau mengganti ma fatahu apa-apa yang telah dia tinggalkan min wajibati syar'i dari kewajiban syariat fi tilkal muddati pada masa ia murtad. Fa illam yatub apabila ia tidak mau bertobat atau benar-benar tidak bertobat, wajibat maka wajib istitabatuhu untuk meminta untuk bertobat, walayuk balu dan tidak diterima minhu darinya ilal islamu kecuali keislamannya, awil qatlu atau dibunuh. Kemudian ada kewajiban orang yang murtad mau masuk Islam itu ada tiga. Yang pertama itu menyesali perbuatan yang dia lakukan selama murtad. Yang kedua, dan dia itu bertekad dan berniat untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan selama murtad itu. Yang ketiga, mengkodok apa-apa yang dia tinggalkan selama dia murtad, kayak kewajiban syaratnya itu seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Dan apabila ada orang yang murtad tidak mau bertobat, maka itu tidak diterima kecuali dia masuk Islam atau dibunuh. Jadi ketika ada orang yang murtad, dia itu tidak mau bertobat, maka ada dua pilihan. Yang pertama mau masuk Islam, yang kedua dibunuh. Kemudian orang yang murtad itu batal puasanya dan tayamumnya dan nikahnya juga sebelum mendukhul atau sesudahnya. Dan apabila dia tidak kembali ke agama Islam pada masa iddah, dan maksudnya itu misalkan si suami ini dan batal puasanya orang murtad dan tayamum dan orang yang sudah menikah meskipun sudah mendukhul atau belum, apabila ia tidak kembali ke agama Islam maka masuknya itu iddah. Misalkan seorang suami ini belum mendukhul seorang istrinya, jadi istrinya itu sudah masuk masa iddah. Kemudian misalkan suaminya ini sudah mendukhul istrinya, maka suaminya ini sudah mendukhul istrinya ini kemudian murtad, maka harus diadakannya akad nikah yang baru. Kemudian tidak sah akad nikahnya dan haram juga sembelihannya orang yang murtad. Dan orang yang murtad ini hartanya ini tidak diwariskan atau tidak diwarisi atau mewarisi hartanya tersebut. Dan orang yang murtad ini tidak wajib ketika meninggal ini tidak wajib disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Itu tidak wajib semua. Dan hartanya ini termasuk harta fai, artinya harta rampasan yang secara damai gitu. Kalau orang yang ghanimah, kalau harta ghanimah kan harta medan perang yang kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.